Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Home Alone 3. Ini adalah sebuah film komedi Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 1997 lalu dan disutradarai oleh Raja Gosnell. Untuk Home Alone kali ini, bocil yang diperankan berbeda, tapi tetap memiliki peran penting yang sama. Nah, anak ini juga harus melindungi rumahnya dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Dan kali ini mereka itu bukan penjahat biasa loh ternyata. Para penjahat itu merupakan penjahat terlatih yang bekerja untuk organisasi teroris di Korea Utara. Wah, dari backgroundnya aja udah ngeri-ngeri sedep nih ya. Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk mau Rastis ceritain. Film dibuka dengan beberapa orang yang sedang membuat kesepakatan di Hong Kong. Mereka membicarakan tentang sebuah chip, di mana chip tersebut bisa membuat misil yang ditembakkan tidak terdeteksi oleh radar. Dan chip misil tersebut berharga 10 juta dolar. Di sebuah dermaga yang berada di California, beberapa orang sedang melakukan transaksi di sana. Itu adalah chip yang dibicarakan sebelumnya, NSB-100 seri C milik Angkatan Udara. Chip tersebut mereka sembunyikan di dalam sebuah mainan mobil remote control untuk melewati keamanan yang berada di bandara. Peter Beaupre adalah pemimpin mereka semua. Earl Unger, Burton Jernigan, dan Alice Revenge adalah anggotanya. Sekarang mereka akan melewati keamanan yang berada di bandara, tapi karena ada kesalahan teknis yang tidak mereka kira, bungkusan yang mereka bawa tertukar oleh seorang nenek. Beliau adalah Nyonya Hess. Menyadari hal tersebut, dengan sigap mereka berpencar untuk mencari bungkusan yang sama, tapi tidak ada di semua tempat. Bars, restaurants, club lounge, clean. Peter menyadari kalau barang mereka sudah berada di pesawat yang sedang menuju ke Chicago. Bener banget tebakan Peter. Alice melihat barang mereka dibawa oleh Nenek Hess. Tapi mereka ketinggalan sama Nenek Hess. Ia sudah keluar dari bandara dan pergi dengan menggunakan taksi. Di sana Burton masih sempat untuk memotret nomor taksi tersebut. Dari pengemudi taksi, mereka mendapat info tempat tinggal Nenek Hess. Di sisi lain, ada seorang anak bernama Alex Prout berumur 8 tahun. Ia diberi tugas oleh Nyonya Hess untuk mengeruk salju yang berada di depan rumahnya. Ia pun mendapatkan imbalan mobil remote control dari Nyonya Hess. Alex kembali ke rumahnya tepat saat para penjahat datang. Ada total 14 rumah di sana. Mereka pun akan memeriksanya pada siang hari di saat semua orang sibuk bekerja. Kedua orang tua Alex sibuk dengan janji dari pekerjaan mereka. Ia juga memiliki 2 orang kakak. Saat ini Alex diserang cacar air. Keesokan harinya semua orang beraktivitas seperti biasa. Anak-anak pergi sekolah dan orang tua pergi bekerja. Namun cuma Alex yang masih di rumah karena sakit dan ibunya lagi WFH. Seperti bocil pada umumnya yang suka iseng, Alex lagi ngejailin Nyonya Hess yang berada di rumah sendirian. Para penjahat menyewa rumah di sekitar lingkungan tersebut. Mereka juga memantau satu persatu rumah di sana dan mencuri seekor anjing untuk mereka jadikan modus. Sekarang ibunya Alex harus pergi ke kantor untuk meminta tanda tangan. Jadi dia akan dirawat sama Nyonya Hess untuk sementara. Satu rumah sedang mereka geledah. Sedangkan Alex pergi ke atap dan memantau keadaan dengan menggunakan teropongnya. Alex merasa ada yang janggal dari tingkah laku orang yang ia lihat, dan ia pun menyadari kalau rumah tetangganya lagi dimaling. Jadi dia pun segera menelpon polisi. Tapi sayangnya para penjahat lebih cepat dan segera pergi meninggalkan rumah. Polisi yang datang terlambat tidak melihat siapapun di rumah itu dan menyatakan kalau laporan yang diberikan Alex merupakan panggilan palsu. Kemudian Alex pun kena marah sama ibunya, tapi Alex masih sangat yakin dengan apa yang ia lihat. Di tempat yang berbeda, 4 penjahat tadi sedang buron oleh pemerintah. Chip yang mereka pegang harus kembali didapatkan. Siang hari ini, para penjahat kembali melancarkan aksinya. Mereka berencana untuk memeriksa setiap rumah di lingkungan itu. Dan Alex masih memantau mereka dari loteng. Lagi-lagi ia melihat aksi kejahatan di rumah tetangganya. Ia pun kembali menelpon polisi. Namun, Beaupre berhasil sembunyi dan selamat dari para polisi. Sedangkan Alex yang menelpon polisi harus kena omel lagi karena dianggap sebagai panggilan palsu. Di situ dia juga diledekin sama kakak-kakaknya.
Nah, Alex mulai mengerti alur si penjahat. Ia pun cuma bisa curhat sama tikus peliharaannya, Doris. Karena nggak ada seorang pun yang peduli atau bertindak dengan hal yang diketahui Alex, ia pun berencana untuk melakukan semuanya sendirian. Seperti hari-hari lainnya, semua orang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Pagi ini, Alex menyiapkan mobil remote controlnya dengan handycam, mengendalikannya untuk masuk rumah yang sedang digeledah oleh Peter. Alex merekam aksi kejahatan Peter, dan gak bertahan lama, Peter udah tahu kalau ia sedang diintai sama mobil remote yang sedang mereka cari. Untuk mengalihkan Peter yang mengejar mobil remote controlnya, Alex menyalakan TV dan menelepon rumah itu untuk kabur. Dan karena mobil remote-nya tergelincir, Peter pun mendapatkannya, lalu mengeluarkan bukti rekaman kejahatannya. Terus pas mobilnya dikasih Alice, Alex gak pasrah gitu aja. Ia menancap gas mobil remote-nya sehingga berhasil lepas dari genggaman Alice. Mereka pun mengejarnya kembali. It's going out of range. Mereka semua sangat kesulitan nangkap mobil kecil itu. I got it! Got it! Unger, what's your position? I'm heading to war. Terus dengan satu lompatan, mobil remote Alex berhasil selamat. Alex makin bingung setelah kejar-kejaran tadi. Peter kan udah dapat bukti rekaman kejahatannya, tapi kenapa para penjahat itu masih ngejar mobil remote-nya ya? Nah, dari dalam mobil remote-nya jatuhlah sebuah chip. Chip itu merupakan teknologi Angkatan Udara Amerika Serikat. Mengetahui hal tersebut, Alex langsung melaporkannya ke bagian perekrutan Tentara Angkatan Udara. Ia juga memberikan nomor seri yang tertulis dari chip itu ke admin perekrutan. Alex di sini curhat kalau dia nggak mau memberitahu hal tersebut ke orang tuanya. Mereka semua dikerjain abis-abisan sama Alex. Alice pun tahu kalau semua ini adalah ulah dari bocil. Peter juga udah tahu kalau kendali kontrol mobil itu cuma bisa dilakukan dari rumahnya Alex. Jadi mereka menyadap telepon rumah Alex untuk memastikan bahwa mobil yang mereka cari ada di rumah tersebut. Besok Alex akan langsung didatangi oleh para penjahat. Dan untuk saat ini tidak ada orang dewasa yang mengerti atau percaya padanya. Jadi ia akan melakukan semuanya sendiri dan membuktikan kepada mereka bahwa selama ini Alex tidak berimajinasi. Hari ini Alice kembali bertugas mengawas sekitar dengan membawa anjing. Alex berusaha melilit Alice dengan anjingnya, yang kemudian Alex berhasil melepaskan anjing milik tetangganya. Di waktu yang bersamaan, laporan yang Alex berikan sebelumnya sudah sampai ke pemerintah pertahanan bahwa Alex Prout menemukan chip yang selama ini mereka cari. Alex sendirian di rumah, ibu dan ayahnya pergi bekerja, sedangkan kakak-kakaknya sedang bersekolah. Ia pun kembali mempersiapkan jebakan lainnya. Hari ini badai salju sedang turun. Untuk menutupi jejak, para penjahat memotong plang. Nyonya Hess diminta untuk menjaga Alex, tapi ia malah diculik sama Alice dan Peter. Sedangkan Earl sama Burton udah masuk lebih dulu ke halaman rumahnya karena terlalu meremehkan jebakan listrik mengenai Earl dan Burton. Peter juga kejatuhan jebakan yang udah disiapin sama Alex tuh. Maybe he's not so clever after. Heads up. Terus datang nih Alice. Dengan gaya songongnya, ia menghina Peter sama Earl yang kena jebakan bocah. Mereka membagi-bagi tugas. Peter akan masuk dari pintu depan, Alice dan Earl akan ambil sisi samping, dan Burton yang sibuk kedinginan dari pintu belakang. Ayahnya yang lagi ada di bandara harus terima karena penundaan penerbangan ke Chicago karena cuaca sedang badai.
Baru aja buka jendela, Earl kena tembakan langsung di mukanya. Peter matanya kena pilok dan bijinya ketonjok. Alice yang masuk lewat pintu belakang harus kecemplung di lumpur yang dibuat sama Alex. Kepalanya juga kejatuhan pot tuh. Terus sekarang Burton ketindihan mesin pemotong rumput. Waduh, serem banget gak sih? Itu kan tajam. Earl yang baru masuk dari jendela juga kakinya kena perangkap lem tuh. Parahnya lagi, Burton yang udah sampai atas harus jatuh ke bawah dan jatuh di atas dudukan toilet. Aduh. Mereka berempat udah sampai masuk ke basement, tapi buat sampai basement aja mereka udah bonyok-bonyok gitu. Ditambah Earl kejatuhan air tai juga. Ibunya Alex menelpon dan memberi kabar kalau ia belum bisa pulang sekarang karena ia terjebak badai di parkiran. Peter menguping pembicaraan mereka dari telepon yang ada di basement, tapi tanpa ia sadari, pistol miliknya ketuker sama pistol mainan Alex. Sekarang mereka lagi memeriksa semua bagian di dalam rumah. Doris dilepasin sama Alex buat jadi pengalih perhatian. Alex pun masuk ke dalam lemari baju dan bersembunyi di gantungan. FBI sama Angkatan Udara udah sampai tuh ke sekolahan kakaknya Alex. Di sana agen Stucky menjelaskan kalau sekarang Alex lagi diincar sama 4 orang penjahat kelas kakap. Sekarang Alice, Burton sama Earl kena jebakan konyol yang dibuat Alex. Terus dengan bantuan Doris, Burton harus kehilangan masa depannya. Alex naik ke atap dan turun ke basement dengan menggunakan lift cucian. Lalu ia lari keluar dari rumahnya. Melihat hal itu, Burton dan Earl melompat ke trampolin yang sebenarnya itu adalah sebuah kolam renang. Setelah itu juga Alice harus terperangkap di lift cucian. Aduh, itu tulang ekor. Alex terus berlari dan masuk ke gudang Nyonya Hess. Di sana ia mencoba melepaskan ikatan Nyonya Hess yang terlihat sangat kedinginan. Waktu lagi ngelepasin, di belakangnya ternyata udah ada Peter. Terus dengan todongan pistol palsunya, Alex berhasil menakut-nakuti Peter dan membuatnya lari. FBI sudah sampai di rumah mereka. Para penjahat udah ketangkep, tapi Peter berhasil bersembunyi. Chip yang dipegang Alex diserahkannya kepada agen FBI. Gak bertahan lama si Peter ngumpet. Setelah 7 tahun pengejaran, akhirnya ia pun tertangkap. Keesokan harinya, Alex mendapat hadiah dari perusahaan komputer. Ia juga mendapat hadiah mobil remote dari ayahnya. Kehancuran di rumahnya direnovasi dan dibiayai penuh oleh pemerintah. Terus keempat penjahat itu terpenjara dengan mengidap cacar air. Ketularan kan? Kemudian film pun berakhir. Nah, itulah akhir dari film Home Alone 3. Gimana? Masih tetap seru kan biarpun Home Alone udah banyak sequelnya? Apalagi di sini penjahat yang dihadapin Alex penjahat profesional. Tapi mereka malah kelihatan lemah semua dikerjain abis-abisan sama Alex. Movie Rastis memberi skor 7,5 dari 10 jengkol nih, yang berarti cukup bau buat kamu nikmatin. Untuk kamu yang pernah nonton film ini gimana? Kamu mau ngasih skor berapa dan apa sih kesan yang kamu dapat dari nonton film ini? Komen-komen ya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau nge-request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.